Halo guys, perkenalkan nama saya Ibnu Yoga. Ketua kelompok dari kelompok 2. Di sini adalah kegiatan kelima hari kedua. Kita di sini melaksanakan tugas observasi di sebuah pasar, yaitu Pasar Raja. Check it out. Halo, sekarang kita bersama bersama Ibu siapa? Dengan Ibu Muri Agista. Kalau boleh saya tahu, Ibu membuka usaha napi? Jualan aneka kue di Kecamatan Menduyul, Desa Tegal Cangkring. Boleh saya tahu, Bu, usahanya berjalan udah berapa lama? Kita mulai jualan itu sudah hampir 2 tahun, Februari ini di tanggal 25 Februari 2025. Jadinya awal kita buka itu di tanggal 25 Februari 2024. Apa aja produk atau layanan yang ditawarkan? Sama seperti di induk pokok kita yang ada di Pasar Umum Negara Pasar Bahagia, karena ibu saya, Ibu Jero Aneka Kue, sama persis yang kita jual seputaran yang ibu saya jual seperti aneka camilan dan kue-kue basah. Kita juga melayani untuk acara resepsi ataupun acara yatnya lainnya. Untuk kisaran harga jual Ibu berapa, Bu? Maksudnya dari kisaran harga barang per pieces itu kita bervariasi. Kalau umpamanya ada yang dalam bentuk brownies itu bisa mungkin 3-10 ribu, tapi yang paling termurah adalah 1.000 rupiah. Kita pun juga nanti layani grosir untuk dijual kembali. Ada dagang-dagang seperti dagang-dagang tengkulak itu yang dijual ke desa-desa itu kita berikan harga 10.000 dapat 11 pieces. Jadinya beliau pun dapat 1 pieces dari kita 1 pieces. Seperti itu. Oke, Bu. Mungkin Di sini kan banyak ya pedagang-pedagang kue lain. Gimana cara bersaing sama pedagang-pedagang lain biar tetap ramai? kita gini aja. Modal yang pertama adalah kita rendah hati aja. Yang kedua ramah. Anggaplah pelanggan itu adalah raja. Apapun masukan dari pelanggan kita terima. Mau itu saran dan kritik beliau kan kita terima. Itu sebagai pelajaran kita kan. Pastinya pelanggan itu adalah raja. Kita juga harus sering-sering kasih diskon. Jangan kita hanya berpatokan minta keuntungan aja. Kita juga harus di kala umpamanya ada rainan besar seperti Galungan, Kuningan, kita juga harus bisa memberikan sebuah bingkisan lah untuk pelanggan-pelanggan yang sering mendatangi kita, sebatas mungkin belikan dia ya kayak kamban yang harga termurah mungkin harga 50 ribuan untuk 5 pembeli pertama yang rajin datang pagi hari. Seperti itu. Ibu menjual kue-kue ini secara online atau offline saja? Kalau online itu ada sih dalam media sosial Facebook, tapi karena Ibu Jero itu sudah duluan berkecimpung sudah hampir 20 tahun, jadinya sudah punya nama. Walaupun tidak di onlinein pun yang sifatnya secara langsung yang banyak. Karena udah langganan sudah sejembrano. Seperti itu. Kalau Mbak sendiri jadinya cabang di Tegal Cangkring hanya copy paste aja. Minta brand aja sama Ibu. Jadinya tidak terlalu lama masa transisi untuk nyari keramaian. Pokoknya itu yang kedua itu di depan Indomaret. Ya betul, ya depan pasar itu. Apa usaha ini ke depannya? Maksudnya? Kayak harapan Ibu ke depannya usaha ini bagaimana? Harapannya saya sebagai pedagang ya ingin pertambahan pelanggan itu biar sebanyak-banyaknya dengan cara ya kita berusaha dari kita punya produk 10 menjadikan 15, 20. Kedepannya kita harus berpikir. Berkembang. Karena Mbok juga kan sebelum jualan ini di 2 tahun ini Mbok juga kan kerja di PLN. Jadinya Mbok resign untuk lebih fokus berjualan kue dan segalanya dengan pengalaman dari kerja di perusahaan orang kan seperti itu. Kalau boleh tahu selama Ibu berjualan hambatan atau rintangan apa yang biasanya Ibu dapetin dari berjualan di sini? Kalau hambatan sama rintangan itu pasti ada kemungkinan. Yang namanya orang itu kan tidak sempurna. Kadangkala kita dikomplain sama pelanggan. Seumpamanya ada pelanggan dia pesan kue A, tahu-taunya kita sudah bilang iya,
keesokan harinya dia mau ngambil. Dari pembuat itu kan ada musibah, mungkin dia anaknya nada sesek, dia harus masuk UGD. Kekecewaan itu kan ada. Jadinya kita harus bisa menyikapi bagaimana kita memberikan penjelasan kepada pelanggan yang komplain itu biar dia membijaksanai keadaan. Seperti itu. Kalau boleh tahu, kalau boleh bertanya, apa pesan ibu untuk anak-anak muda yang ingin berwirausaha? Ya, untuk pesan saya kalau memang ada minat, jangan memaksakan diri untuk harus berusaha. Kan banyak kan ada yang pengen jadi pegawai, ada yang pengen berusaha biar tidak tuntutan dari orang tua ataupun ngelirik teman. Itu kembali kepada karakter diri sendiri. Apakah kita punya bakat? Itu yang pertama. Kalau memang punya bakat terusin, nanti akan ketemu sendiri selahnya. Tapi kalau tidak punya bakat dalam artian pengen kerja sama orang, ya sudah, jalanin itu cita-citanya. Tuh, nanti ke depannya pokoknya akan ketemu. Pokoknya dari diri sendiri bakat dulu. Ada nggak yang muncul bakat dari diri sendiri untuk wira swasta ataupun berjualan? Nih, ya. Terima kasih wawancara hari ini, Bu. Makasih atas waktunya sudah diberikan. Ya. Terima kasih. Ya. Pagi Ibu nih. Boleh tahu nama dan usahanya Ibu? Kalau nama usaha memang tidak punya ya, cuma kita di namanya lingkung sayur gitu aja, di bedak sayur itu aja, ndak gini pokoknya, ndak bikin nama usaha dah. Berarti untuk usahanya ini udah jalan berapa lama Bu? Kurang lebih 20 tahunan. 20 tahun Bu ya? Iya, Wih, kurang udah lebih. berapa generasi nih Kak? Ndak pakai generasi dah, dari anak saya kecil. Oh. Untuk produk yang Ibu jual ke apa aja Bu yang dijual? Sayur-sayuran kayak bahan capcay gitu, kol gitu, wortel, sama tambahannya cuma bumbu aja. Bumbu hanya sekedar, yang utama kan sayuran, bahan capcay. Untuk kisaran harga yang dijual nih berapa ya per kilo nih Kak? Tergantung pasaran, soalnya pasaran sekarang kan naik turun, ada perubahan. Kalau untuk sekarang, untuk sayur lumayan meningkat harganya. Untuk cabai sedang, dia tidak terlalu tinggi, tapi sudah meningkat juga gitu. Mau disebut harganya? Oh boleh. Per kilonya? Iya per kilo. Nah, kalau cabai sekarang 40, besar kecil sama. Kalau tomat, sekarang tomat untuk sambal itu tomat ukuran kecil, harganya sekarang 16.000. Kalau untuk tomat buah yang gede-gede untuk jus itu harganya 20.000 per kilo. Kalau bawang merah banyak macam, ada bawang bima, ada bali karet namanya. Kalau bawang bima agak mahalan, kalau bali karet agak sedengan. Kalau bawang putih standar, dia hanya satu jenis. Tuh, kalau untuk sayur kubis, buncis, wortel itu memang lagi kenaikan harga dia. Yang paling mahal dalam sayur itu sekarang seledri. Ya, seledri per kilo dia hampir 60.000. Kalau kita jual di sini 70 dia. Itu harga belinya dia tinggi sekarang. Sama buncis juga harga jualnya tinggi. Oh ya, sama timun itu mahal dia sekarang pasarannya. Tuh. Ada lagi? Yuk. Untuk orang jualan kan ada pasti tantangannya Bu nggih. Kalau Ibu yang alami itu tantangan apa kan Bu? Tantangannya itu aja 10.000. Tantangannya itu aja, harga dia yang kita jadi tantangan. Makasih Pak. Berarti untuk mengatasi tersebut tuh tantangan itu gimana Bu seharusnya? Untuk mengatasi ya kita berusaha mencari harga semaksimal mungkin yang standar, yang bisa dibeli sama konsumen gitu. Gimana keperluan konsumen kita usahakan cari, tapi kalau konsumen sudah mengetahui pasaran otomatis dia mau gitu. Kayak timun, sekarang timun tidak ada, dulu timun harga 10.000 1 kilo, sekarang memang sudah umum 10.000 ya mereka mau. Berarti balik ke mereka lagi Bu ya? Ya, kita kembalikan ke konsumen gitu. Terus untuk harapan Ibu ke depan untuk usaha Ibu gimana Bu? Ya selalu kita berharapkan untuk maju kan. Iya. Ke depan tidak mungkin orang usaha minta tidak mundur kan, Iya. pasti maju gitu ke depannya. Biar ya astung karo lancar, dimudahkan semua rezekinya. Ya, Astengkaro. Iya. Yeay. Terus untuk ada nggak pesan buat anak-anak muda yang ingin untuk mulai berwirausaha ini kan Bu?
Oh, kalau untuk anak muda ya selalu bermotivasi aja dengan semangat, jangan pernah menyerah. Ya, pasti jangan pernah menyerah ya. Walaupun apapun itu godaan selalu ada. Yang penting kita tetap semangat. Itu Iya. aja kuncinya ya, jangan pernah menyerah. Pokoknya selalu godaan itu pasti ada untuk anak muda. Jangan kalau orang Bali kan kebanyakan baru ndak jalan berhenti jualan. Jangan Iya. begitu. Kita maju aja terus, ikutin aja alur pasar. Oh gitu. Tuh, ya. Iya, Bu. Kasih Bu untuk jawabannya. Mungkin itu aja yang bisa kita tanyakan untuk saat ini. Terima kasih untuk waktunya, Bu. Yes, semua mewali Iya, kasih Bu. Sekian wawancara dan observasi dari kelompok kami. Terima kasih.